keywordnya gitu ya, paraphrase-nya kan gitu. Jadi lifestyle-nya gaya hidup kan, way of life kan artinya gaya hidup gitu. Nah, kita cari more apa, ada apa dengan lifestyle-nya gitu. Kita lihat sini, oh more relaxed lifestyle gitu. Jadi gaya hidup yang lebih ramah gitu. Berarti jawabannya lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke materi IELTS Reading. Ini merupakan video pertama saya untuk materi IELTS Reading dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan terus seri materi ini. Ya teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan follow terus, update terus, aktifkan notifikasinya untuk update terus materi reading di Edinburgh Official ya. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah materi dari buku Cambridge Complete IELTS Pen skor 4 dan 5. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan di video short ya, daftar buku yang saya pelajari untuk bisa mendapatkan skor IELTS 8,5. Ada 3 handbook, yaitu Complete IELTS Pen 4 sampai targetnya 7,5 kan gitu. Itu yang saya tambahkan plus tentunya latihan buku Cambridge yang authentic exam kan gitu. Nah, kita akan mulai dari buku yang level terbawah. Walaupun mungkin levelnya ini level 45 ya, skor IELTS 45, tapi ini juga tetap sangat berguna untuk teman-teman yang mungkin skor IELTS-nya sekarang sudah di tahap di 6 misalkan, yang kejar sampai 7 misalkan, dan bahkan lebih dari itu. Karena kita akan pelajari skill-skillnya, skill yang cara menjawab soalnya, bahkan juga saya akan nanti menjelaskan cara memaknai setiap kosakata yang ada di IELTS Reading. Jadi tetap nonton juga ya sampai tamat gitu. Nah, kita masuk ya, ini di chapter 1, kita masuk ke judulnya adalah Great Places to Be, jadi tempat yang mantap untuk kita tempati gitu istilahnya, itu untuk kita kunjungi maksudnya gitu ya. Oke, kita pelajari dulu, ada daftar kosakata di sini menurut saya penting untuk kita ketahui ya sebelum kita masuk ke readingnya. Nah, di sini kita lihat di sini ada misalkan excellent shopping ya kan gitu. Artinya itu pembelanjaan yang luar biasa atau perbelanjaan yang luar biasa. Maksudnya itu boleh jadi mungkin di daerah itu, di sebuah kota itu banyak tempat belanjanya, barang-barangnya berkualitas, kemudian harganya juga affordable. Ya, affordable itu artinya nggak mahal, nggak murah gitu, atau bahkan mungkin banyak yang murah gitu, banyak pilihannya gitu kan. That's called excellent shopping gitu. Jadi cocok untuk bagi yang suka shopping ya gitu. Kemudian friendly people. Nah, friendly people artinya masyarakat yang ramah ya. Great food, makanan yang luar biasa. Termasuk negeri kita kan Indonesia, kita kaya dengan makanan, kita termasuk hebat ya dalam hal itu gitu. Lots to do, banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin banyak festival-festivalnya, banyak acara-acaranya, banyak tempat yang bisa dikunjungi kan gitu, banyak museumnya misalkan dan lain. Unusual buildings, bangunan yang tidak biasa gitu ya. Mungkin kalau teman-teman suka nonton film Harry Potter, itu kan bangunannya kayak bangunan tua gitu kan, tapi indah gitu, cantik gitu. That's called unusual buildings ya. Jadi bangunan yang indah gitu, yang tidak biasa gitu. Nah, kemudian lively festival, festival-festival yang kayak istilahnya yang menarik gitu ya. Banyak acaranya, misalkan mungkin banyak di situ acara-acara musiknya, acara-acara dancingnya, acara ngumpul-ngumpul barengnya, sosialisasinya gitu kan gitu. That's called lively festivals kan gitu. Jadi kan biasanya kalau kita mengunjungi sebuah daerah, misalkan teman-teman saudara-saudara kita di Bali itu kan mereka setahu saya itu banyak festivalnya gitu kan, banyak acaranya gitu kan. Nah, itu biasanya kalau ada turis masuk ke situ mereka akan senang karena banyak festivalnya, banyak acara eventsnya gitu ya. Kemudian spectacular scenery. Jadi scenery itu artinya pemandangan. Jadi pemandangan yang luar biasa, yang cantik ya gitu. Seperti mungkin yang di belakang saya di layar gitu ya, saya tampilkan. Tadi ya kalau teman lihat. Nah, kemudian tadi lanjut, sini ada beberapa kosakata lagi yang mungkin kita juga perlu ketahui. Friendly inhabitants. Inhabitant itu artinya masyarakat. Jadi sama dengan people, sama sinonimnya itu. Ya gitu. Nah, perlu kita ketahui IELTS itu mereka sangat kuat dari segi sinonim. Jadi cukup berbeda kalau teman-teman biasa kerja soal TOEFL, IELTS itu jauh lebih kuat dari segi sinonim. Mereka akan selalu mengandalkan sinonim dalam membuat soal reading. Friendly sama tadi, fast public transport, transportasi publik yang cepat ya. Jadi misalkan kemarin saya kuliah di Melbourne University, itu transportasi publik sangat cepat. Jadi misalkan kita mau ke kampus pakai train atau mungkin tram, itu bisa jaraknya itu hanya 5 menit sudah ada lagi tuh. Jadi trennya lewat 5 menit sudah ada lagi tuh. Jadi saking cepatnya gitu. Nah, ini yang unik kalau orang British menggunakan kata transport sebagai noun, kata bendanya. Nah, kalau orang Amerika itu menggunakan transportation. Ya, seperti itu. Kemudian crowded streets, jalan yang ramai.
artinya ya yang padat ya, banyak kendaraannya gitu. Termasuk di Jakarta itu sometimes itu too crowded ya, saking ramainya itu macet ya, sudah ya, too crowded gitu kadangnya. Di Makassar juga ya sebenarnya gitu. Saya orang Makassar ya. High crime rate, jadi tingkat kriminal yang tinggi ya gitu. Di Amerika sendiri, kalau teman-teman cek itu ada memang beberapa daerah di Amerika itu yang masuk kategori tingkat crime rate-nya cukup tinggi gitu ya. Mungkin kalau kita Indonesia mungkin bukan hal yang umum ya untuk kita bahas, bahwa misalkan di kota Jakarta itu lebih ini tingkat kriminalnya dibanding kota Kalimantan, dibanding Makassar, mungkin ya belum menjadi hal yang ada menonjol gitu ya. Tapi kalau di Amerika itu termasuk pembahasan yang umum gitu, teman-teman bisa cek ya. Termasuk kalau ini kan informasi turis ya sebenarnya. Jadi kan kalau teman-teman mau mengunjungi sebuah negara, itu hati-hati. Jadi memang ada beberapa kota biasanya tingkat kriminalnya cukup tinggi gitu ya. Jadi perlu diperhatikan. Kemudian relax lifestyle, jadi gaya hidup yang santuy gitu ya, relax gitu ya. Jadi ini orang Indonesia ya, kita itu orang Indonesia itu termasuk santuy gitu kan. Oh tadi saya terlewat ya, people in a hurry, artinya masyarakat yang buru-buru. Jadi kalau teman-teman bandingkan antara perkotaan, misalkan Jakarta gitu ya, dengan desa, itu biasanya orang desa itu lebih santuy gitu kan, gitu hidupnya gitu kan. Bahkan biasa mereka nongki-nongki maghrib kan, sebelum maghrib sore-sore duduk-duduk di teras depan rumah gitu kan. Sementara di perkotaan itu bukan hal yang mungkin lumrah kita dapatkan di tengah-tengah kota gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nah, kita sudah mempelajari beberapa kosakata. Sekarang kita masuk ke readingnya, ke bacaannya. Nah, ini ya topiknya. Kita pelajari the words friendly city. Nah, mungkin saya terjemahkan dulu ya, kita pahami dulu arti setiap katanya. Saya terjemahkan dulu sampai full karena ini readingnya cukup pendek. Nanti tentunya di real test teman-teman nggak perlu ya baca semua ya. Itu boleh. Ada siswa saya yang kuat dari segi IELTS reading itu, dia katanya cara mengerjakan soal reading itu dia baca dulu semuanya. Seingat saya itu waktu itu skornya 8 itu kalau dalam kelas praktis saya ajar ya. Jadi dia baca dulu sampai selesai baru dia masuk di soal gitu. Jadi teman-teman tergantung, boleh pakai cara itu atau boleh juga sebenarnya langsung ke soal ya, cara mainstream. Soal langsung ke reading. Oke, untuk saat ini kita terjemahkan supaya teman-teman juga bisa mungkin belajar kosakata-kosakata yang mungkin saya terjemahkan gitu. Oke, kita masuk dulu words friendly city. Jadi kota yang teramah di dunia. Jadi kira-kira teman-teman bisa nebak kota apa sih yang paling ramah di dunia gitu ya? Apakah Indonesia atau mungkin ada kota lain ya gitu. Jakarta ya, sorry, kota Jakarta misalkan ya, atau mungkin kota Makassar, Palopo, Parepare dan lain gitu ya. Oke, kita terjemahkan. A team of social psychologists ya. Jadi sebuah tim psikologi ya, psikolog ya, orang ahli psikolog artinya, sosial ya, namanya psikologi ya, psikologi itu normalnya sosial kan. Jadi dari California itu menghabiskan 6 tahun studying. Studying itu artinya mempelajari atau meneliti ya sebenarnya. Jadi studi itu sinonimnya adalah research, penelitian. Jadi mempelajari atau meneliti reaksi masyarakat di kota-kota di seluruh dunia terhadap situasi yang berbeda-beda atau keadaan yang berbeda. Hasilnya memperlihatkan bahwa kota-kota di mana orang-orang itu memiliki duit yang lebih sedikit, have less money, itu umumnya katanya memiliki populasi yang lebih ramah. Justru masyarakat yang kurang lebih miskin ya, mungkin kurang banyak duitnya itu justru lebih ramah orangnya kan gitu. Mungkin ini pengalaman saya pribadi juga ya. Kalau kita biasa di desa itu masyarakat biasanya lebih ramah dibanding orang kota kan gitu. Padahal di desa kan mungkin dianggap penghasilannya lebih rendah, cukup rendah kan gitu dibanding yang perkotaan. Rio de Janeiro di Brasil ternyata ini ya, which is often known for its crime ya. Sering dikenal atas kriminalnya. Often itu sinonimnya, pronunciation-nya kalau orang Amerika bilang often, kalau orang British often ya. Mestinya sih saya menggunakan often ya, karena kita lagi konteks IELTS, konteks British gitu. Jadi often known for its crime ya, kriminalnya sering terkenal atas kriminalnya, comes out of top. Ternyata dalam penelitian ini sebuah kota yang dianggap banyak kriminalnya, tingkat kriminal itu dianggap paling ramah ya sebenarnya gitu. Dia ternyata paling ramah masyarakatnya gitu. Dan ibu kota Malawi itu sebuah negara di Afrika. Lilongwe katanya nama ininya, capital city-nya dan ibu kotanya. Itu katanya berurutan di ketiga gitu. Jadi Rio de Janeiro di Brasil itu urutan pertama dari segi paling ramahnya, kemudian yang paling urutan ketiga adalah Lilongwe ya gitu. Kemudian sih katanya, but what makes one city friendly than another katanya. Apa yang membuat sebuah kota lebih ramah dibanding yang lain? Para tim ini katanya, para psikologi ini dari California State University mengatakan
It has got more to do with environment. Jadi has to do with itu artinya berkaitan dengan. Biasa kita dengar orang bilang it has nothing to do with me. Nggak ada urusan saya dengan itu gitu ya, hal itu gitu. It has nothing to do with me, tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya, tidak ada relationship-nya dengan saya gitu ya. Kita ini lebih ada hubungannya terkait dengan lingkungan. Jadi kita lebih terkait dengan lingkungan dibanding dengan masalah budaya atau mungkin masalah nationality gitu, kebangsaan. Jadi katanya yang menentukan orang ramah tidaknya itu lebih menentukan adalah faktor lingkungan. Mereka carry out melakukan ya, sinonim dengan kata do, melakukan. They did ya gitu ya, they did a study, melakukan sebuah penelitian. The way artinya how ya, bagaimana. Jadi bagaimana katanya masyarakat lokal gitu ya, memperlakukan orang asing di 23 kota di seluruh dunia. Itu berarti mereka meneliti di 23 kota ya sedunia. Tim ini katanya mengadakan penelitian mereka melalui series of test. Jadi ada kumpulan-kumpulan tes ya yang mereka lakukan, di mana mereka menjatuhkan pulpen. Ya, mereka jatuhkan pulpen di tengah kota ini. Kemudian pura-pura bahwa mereka itu buta. Jadi mereka pura-pura buta gitu ya. Dan membutuhkan bantuan untuk mau menyeberangi jalan ya, ini ya. Kita lihat fotonya kan gitu. Ini fotonya gitu ya. Jadi pura-pura buta ya, padahal dia nggak buta gitu kan, penelitian kan gitu. Penelitian itu, studi itu kan gitu, sini tadi studying di atas, research menyimpulkan bahwa orang-orang lebih cenderung di kota-kota dengan gaya hidup yang relax gitu, yang santuy ya. Berarti Indonesia itu termasuk negara yang ramah ya, dan memang gitu. Saya biasa dapat ketemu ya, cerita ini, ketemu dengan orang Barat biasa bilang, misalkan orang Indonesia itu ramah senyum gitu ya. Dosen saya sini bilang gitu, kita ini orang Indonesia suka senyum banget gitu ya, orang Indonesia cenderung gitu. Dibanding katanya termasuk contoh ya, such as Rio gitu. Jadi katanya gaya hidup yang relax itu termasuk Rio sebagai contoh, itu mereka itu ramah gitu. Ketika mereka katanya di sana, maksudnya di Rio gitu, para peneliti mendapatkan bantuan 63% dari kasus. Misalkan mereka jatuhkan pulpen sebanyak 100 kali gitu. Nah dari 100 kali itu mereka mendapatkan bantuan 93 kali gitu. Jadi 93% ya mereka mendapatkan bantuan gitu. Dan persentase di long way yang di Afrika tadi ya, itu hanya sekitar lebih rendah sedikit gitu. Ya, jadi 93% di Rio de Janeiro Brasil, yang di Afrika itu ya lebih sedikit gitu. Akan tetapi ini kontras berarti, karena ada kata however, berarti ada kontras ya. Kalau yang tadi dibahas masalah yang ramah, ada apa dengan kota besar kan gitu dibahas ya. Kota-kota besar seperti Amsterdam dan New York itu dianggap paling tidak ramah, least ya kan gitu. Disini dari kata little sebenarnya gitu ya. Ups, ini lobet ya pulpen saya. Oke, least ya gitu ya, paling tidak gitu. Jadi paling tidak ramai. Jadi inhabitan katanya masyarakat ya, sinonimnya tadi people. Masyarakat Amsterdam itu membantu peneliti di 43% kasus ya. Jadi tadi kan yang Rio Janeiro itu 93% ya. Ini cuma 53%, tapi menurut saya lumayan lah ya. Misalkan kita 2 kali jatuhkan pulpen, setiap dari 2 kali itu minimal pasti kita akan dibantu 1 kali ya. Jadi lumayan ya sebenarnya gitu ya. Tapi ya dia banding dengan negara-negara yang lain ya. Dan di New York tanya hanya 44%. Ya. Para peneliti ini, ya, para psikolog ini menemukan bahwa di kota-kota ini orang-orang itu, masyarakat itu cenderung short of time. Maksudnya sedikit waktunya gitu. Short of time sedikit ya. Tidak banyak waktunya gitu. Jadi mereka selalu berburu-buru dan sering ignore, artinya tidak memperhatikan apa bahasanya saya lupa ya. Intinya mereka ignore gitu ya. Ignore artinya mengabaikan gitu ya. Mengabaikan strangers gitu ya, orang-orang asing gitu ya, seperti itu. Oke, kita sudah terjemahkan. Sekarang kita masuk membahas soalnya gitu ya. Oke, saya pindahkan di PowerPoint biar lebih besar kelihatannya. Kalau tadi di PDF-nya mungkin agak kekecilan ya. Ini langsung kelihatan semua. Nah, kita di sini ada 2 kota yang dibahas adalah saya bersihkan dulu. Rio de Janeiro. Kemudian kita akan lanjut ke Amsterdam and New York. Tadi kita sudah dapat Amsterdam dan New York itu di bagian di sini ya, di bawah. Amsterdam New York, oke. Bagian bawah, kalau sementara de Janeiro itu bagian atas ya. Saya pakai warna kuning. Rio de Janeiro tadi mulai dari sini ya, di atas ya, gitu, sekitar situ. Masuk sampai di bawah gitu. Nah, kita masuk dulu ke nomor 1 misalkan. Friendly inhabitants. Ini di garis miring ini ya. Nanti di real testnya tentunya nggak di garis miring lagi ya. Di sini cuma kita mau diajarkan bagaimana sih IELTS itu sistemnya dalam hal menguji reading ya. Misalkan inhabitant tadi sinonimnya dengan people kan tadi ya, population ya tadi.
Oke. Nah, sekarang kita teman-teman dapat 3 kosakata yang bermakna masyarakat. Masyarakat, population, people, populations, kemudian satu lagi inhabitants kan gitu. Ini 3 ya kosakata yang digunakan untuk menyampaikan masyarakat gitu kan. Kemudian more titik lifestyle. Nah, sekarang kita cari di mana sih keywordnya lifestyle ya. Lifestyle itu di mata ini ya. Way of life nih. Gaya hidup. Nah, ini saya kasih hitam ya, saya kasih blok biar kentara. Nanti di retesnya tentunya nggak di blok lagi, ada garis miring lagi. Jadi itu tantangannya kita harus cepat mencari ya keywordnya gitu. Tapi di sini teman-teman belajar, oh begini loh ternyata ALIS ya cara main keywordnya gitu ya, paraphrase-nya kan gitu. Di lifestyle-nya gaya hidup kan, way of life kan artinya gaya hidup gitu. Nah, kita cari more apa, ada apa dengan lifestyle-nya gitu. Kita lihat sini, oh more relaxed lifestyle gitu. Jadi gaya hidup yang lebih ramah gitu. Berarti jawabannya adalah relax ya. Sini jawabannya adalah relax gitu. Ini one word only ya, tadi saya lupa untuk informasikan. Jadi di ALIS test itu teman-teman harus perhatikan instruksinya. Kalau disampaikan satu kata, maka jawabannya juga harus satu kata. Kalau dua kata, biasanya satu atau dua kata misalkan, maka jawabnya boleh satu, boleh dua kata. Dan untuk reading, untuk isian itu kita tinggal copas kok. Kita tinggal copy paste kata dari reading gitu. Nggak ada yang baru kok. You don't create any word gitu ya. Jadi kalau teman-teman membuat sebuah kosakata baru yang tidak ada di reading itu sudah pasti salah gitu ya. Jadi gitu ya di soal ALIS reading. Jadi isiannya itu kita copas saja dari bacaan gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi nomor 2 sini. People don't have so much. Mereka masyarakatnya tidak memiliki banyak apa gitu. Kita lihat tadi, ingat tadi, oh have less gitu. Tidak memiliki sedikit uang gitu, kurang uang gitu kan. Berarti jawabannya adalah don't have so much money ya gitu. Nah, berarti jawabannya nomor 2 adalah money gitu ya. Satu kata. Kemudian has reputation for apa gitu. Reputasinya apa itu katanya Rio Janeiro. Nah, kita tadi ingat, oh katanya known for. Jadi terkenal akan crime-nya gitu kan. For its crime. Nah, kalau teman-teman menulis its crime, maka itu sudah pasti salah. Karena petunjuknya adalah dua kata. Jadi hati-hati ya. Setrik itunya ALIS gitu. Walaupun memang kita dapat kok. Saya tahu jawabannya adalah it's crime gitu. Tapi karena kita tidak mengikuti petunjuk instruksi, maka nanti disalahkan gitu. Sayang sekali kan satu nomor hilang. Dan satu nomor itu hilang penting banget. Jadi misalkan yang membedakan antara skor 6,5 dengan 7 itu bisa cuma satu nomor ya, satu beda gitu. 30 nomor itu sudah mendapatkan skor 7. Kalau 29 ya 6,5 gitu kan. Beda banget ya. Jadi ini jawabannya adalah crime ya. Tidak boleh ikut yang it's-nya gitu kan. Jadi crime. Kemudian oke, kita selesai dengan Rio Janeiro. Sekarang kita lanjut ke Amsterdam and New York kan gitu. Kita lihat sini katanya have little apa gitu. Mereka memiliki sedikit apa di Amsterdam dan New York. Nah, kita lihat dari sini katanya short of time gitu. Sedikit waktunya short of ya gitu. Nah, berarti sini jawabannya lah time. Seperti itu ya. Nomor 5, don't pay attention to. Mereka tidak memperhatikan apa. Nah, kita ingat tadi, oh ignore. Mereka itu selalu kayak tidak peduli gitu ya, tidak memperhatikan, mengabaikan orang strangers kan gitu, strangers. Jawabannya lah strangers. Nah, kalau teman-teman nanti di real test salah ketik, salah tulis misalkan, jawabannya kan mestinya pakai S kan. Teman-teman mungkin lupa menulis S. Itu juga salah loh gitu ya. Jadi tidak ada nilai setengah ya. ALIS tidak mengenal nilai setengah. Oh ini kasih nilai setengah gitu, enggak ada. Untuk jawaban benarnya gitu ya. Jadi sangat hati-hati. Oke, itu ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman video ini sangat berguna, mohon subscribe untuk sebagai dukungan bagi kami, untuk saya pribadi juga tentunya, untuk aktif terus melanjutkan materi reading ALIS kita ini ya. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.